Mungkin ini menjadi tolak ukur saat kita berhadapan dengan Qatar. Kita bisa mengalahkan mereka dengan skor 1-2 di pertandingan pertama, namun di pertandingan kedua kita seri 1-1. Ya mungkin ini adalah cerminan nanti kita akan berhadapan dengan Kuwait ya, karena mereka sama-sama dari tim Timur Tengah, postur mereka mirip-mirip dan teknik mereka juga mirip-mirip. Mereka sering memainkan emosi dan memberikan provokasi-provokasi ke pemain lawan. Dan mudah-mudahan Indonesia sudah terbiasa melawan dari provokasi-provokasi pemain dari Timur Tengah. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, Timnas Indonesia U17 asuhan Coach Nova Arianto akan memulai kampanyenya untuk lolos ke Piala Asia U17 2025. Ya, besok 23 Oktober 2024 Timnas Indonesia U17 akan memulai kualifikasi Piala Asia U17 2025 saat melawan tuan rumah Kuwait jam 21.30 waktu Indonesia Barat ya. Tentu pertandingan ini akan disiarkan secara langsung ya oleh televisi swasta nasional yaitu RCTI. Mari kita saksikan ya di televisi. Mari kita doakan juga buat Timnas Indonesia U17 supaya Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2025. Ya, apabila Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia, maka semua level kelompok umur Indonesia lolos ke Piala Asia, mulai U17, U20, U23 dan timnas senior lolos ke Piala Asia. Ini sejarah ya, ini sejarah kalau misalkan Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2025. Ya, kita tahu Timnas U20 kita sudah duluan lolos ke Piala Asia U20 ya. Dan yang lebih membuat kita bangga adalah Timnas Indonesia U23 yang bahkan kemarin tahun 2024 lolos sampai ke semifinal Piala Asia U23. Dan Indonesia senior juga lolos ke Piala Asia dan mampu lolos sampai babak 16 besar. Ya, ini sebuah peningkatan buat Timnas Indonesia. Ya, balik lagi ke Timnas Indonesia U17 ya. Ya, tim asuhan Coach Nova Arianto ini akan berhadapan di laga perdana melawan tuan rumah Kuwait. Tentu ini bukan laga yang mudah ya. Karena kita tahu Kuwait adalah layaknya tim dari Timur Tengah, mempunyai kebiasaan untuk mengulur-ngulur waktu, kebiasaan untuk memprovokasi lawan, dan kebiasaan lain ya, seperti kebiasaan dari wasit-wasit tim untuk membela tim dari Timur Tengah. Karena kita tahu sendiri ya, markas wasit itu ada di Qatar ya, di Timur Tengah. Ya, kita berharap wasit akan berbuat fair ya, berbuat adil seperti saat Indonesia berhadapan dengan Cina. Walaupun dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah, tetapi pada saat kita berhadapan dengan Cina, walaupun kita kalah ya, tetapi kita mengakui kepemimpinan wasit saat itu fair dan adil buat kita ya. Walaupun kita kalah, tetapi kalau wasitnya adil ya kita terima dengan lapang dada ya. Tetapi kebiasaan seperti ini biasanya tidak terjadi apabila kita melawan dari tim-tim Timur Tengah. Ya, kita harus berdoa saja ya. Kalau berhadapan dengan tim-tim dari Timur Tengah, biasanya mereka selalu diuntungkan. Mereka punya trik-trik khusus ya untuk mengelabuhi dan membuat wasit bisa membela mereka. Oke, nggak apa-apa. Kita balik lagi ke Timnas Indonesia sendiri ya. Timnas Indonesia sudah menjalani serangkaian pemusatan latihan dan uji coba. Kita sudah melakukan pemusatan latihan di Spanyol dan kemarin terakhir di Qatar. Walaupun hasilnya tidak begitu memuaskan ya, tetapi tidak juga begitu mengecewakan. Ya. Indonesia ya pernah berhadapan dengan India U17. Kita menang 3-1 di pertandingan pertama, namun kalah 0-1 di pertandingan kedua. Saat berhadapan dengan Kepulauan Faroe juga Indonesia berhasil mengalahkan Kepulauan Faroe dengan skor 3-1.
Namun saat berhadapan dengan Swiss kita kalah 0-2 dan berhadapan dengan klub Real Murcia U16 juga kalah dengan skor 1-2. Indonesia melawan Skotlandia U17 kalah telak ya 1-6, dan di pertandingan kedua dengan melawan Skotlandia U17 Indonesia juga masih kalah dengan skor 1-2. Nah, saat kita ke Timur Tengah kita berhadapan dengan Qatar U17. Kita di pertandingan pertama menang 1-2, namun di pertandingan kedua kita seri 1-1. Nah, mungkin ini menjadi tolak ukur saat kita berhadapan dengan Qatar. Kita bisa mengalahkan mereka dengan skor 1-2 di pertandingan pertama, namun di pertandingan kedua kita seri 1-1. Ya, mungkin ini adalah cerminan nanti kita akan berhadapan dengan Kuwait ya, karena mereka sama-sama dari tim Timur Tengah. Postur mereka mirip-mirip dan teknik mereka juga mirip-mirip. Mereka sering memainkan emosi dan memberikan provokasi-provokasi ke pemain lawan. Ya, mudah-mudahan Indonesia sudah terbiasa melawan dari provokasi-provokasi pemain dari Timur Tengah. Ya, karena kita tahu ya, emang Kuwait ini bukanlah kekuatan dari sepak bola di Timur Tengah. Masih kalah dari Qatar, kalah dari Yordania, kalah dari Irak ya, masih kalah dari Arab Saudi. Kuwait ini cuman paling di atas dari Yaman. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan Kuwait, apalagi di kelompok umur ini kita nggak tahu mereka punya pemain-pemain seperti apa. Kita lihat hasil uji coba Kuwait ya. Mereka melawan Kirgistan skornya 0-0. Melawan Montenegro mereka cuman kalah tipis ya 2-1. Di pertemuan kedua bahkan menang 1-0 ya lawan Montenegro U17 ya. Saat melawan Kroasia mereka kalah 5-1, dan melawan Uni Emirat Arab mereka cuman kalah 1-0 ya. Lawan Kroasia di pertandingan kedua mereka juga cuman kalah 1-0. Saat melawan Mesir mereka imbang 1-1, dan ini membuktikan sebenarnya Kuwait U17 juga bukanlah tim sembarangan ya. Tetapi kita harus mengalahkan Kuwait kalau misalkan kita ingin lolos ke Piala Asia U17 2025. Karena ya di grup G ini cuma ada Kuwait, Indonesia, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Dan kemungkinan pertandingan melawan Mariana Utara tidak dihitung karena ada satu grup yang berisi cuma 3 tim karena salah satunya sudah mengundurkan diri. Nah, ini sebenarnya cukup merugikan ya, karena hanya 3 tim nanti yang dihitung. Sedangkan tim di dasar klasmen tidak dihitung. Kemungkinan besar Kepulauan Mariana Utara yang tidak akan dihitung ya, karena di sini Kepulauan Mariana Utara adalah tim terlemah menurut saya, dan kita harus mengambil poin dari Kuwait dan mengambil poin dari Australia. Kita tidak boleh satu pun kalah dari kedua tim ini. Ya, kalau kita mau lolos kita minimal ya, kalau misalkan peringkat 2 ya minimal 4 poin. Tapi syukur-syukur kita bisa meraih 2 kemenangan ya. Saat melawan Australia kita harus menang, melawan Kuwait kita harus menang, dan kita menjadi juara grup. Tetapi ini bukanlah hal mudah, karena pada pertemuan Piala AFF U17 ya kita juga dikalahkan oleh Australia di semifinal. Nah, sekarang bertemu lagi di kualifikasi Piala Asia U17, dan kita harus bisa membalaskan kekalahan kita saat kita dikalahkan oleh Australia. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengalahkan Australia dengan persiapan yang begitu matang ya, didukung full support oleh PSSI. Sebenarnya kita cukup beruntung ya dengan kepengurusan PSSI sekarang. Mereka selalu full support kepada setiap timnas di level kelompok umur, mau U17, U20, U23, senior, mereka full support, dan ini memberikan keuntungan ya buat timnas kita. Ya, mudah-mudahan dengan pengorbanan dan support yang luar biasa dari PSSI, timnas Indonesia di semua level kelompok umur akan mengalami peningkatan tajam dan lolos semua ke Piala Asia
semua level kelompok umur. Dan memang tujuan kita adalah kita mampu lolos ke Piala Dunia di semua level kelompok umur, supaya kualitas timnas Indonesia akan terangkat. Sepak bola Indonesia, martabat sepak bola Indonesia akan terangkat di mata dunia. Dan saya yakin Indonesia bisa akan itu, karena Indonesia hebat.